I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada sore hari ini tempatnya di Ma'had Aliyah Termasi kelas semester 1. Kami perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila Rasyadah dan ini teman saya Intan Nurani akan memenuhi tugas matkul usul fikih dengan pengampu Bapak Fahri Asna, yaitu dengan membuat video tentang pembahasan, yaitu yang kami pilih adalah hukum wad'i dan hukum taklif. Baik, sebelum memasuki pemaparan yang lebih jauh lagi, di sini kami akan bercakap-cakap mengenai ilmu usul fikih yang tadi sudah disampaikan Mbak Salsa untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah ilmu usul fikih. Kitab yang digunakan sebagai rujukan pada pembahasan kali ini adalah kitab Al-Waraqat karya Imam Al-Haramain. Sebagai pembuka percakapan, saya akan memaparkan sedikit tentang gambaran ilmu usul fikih. Jadi ilmu usul fikih dulu pada zaman Rasulullah ini belum ditemukan. Pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat dan tabi'in itu belum ditemukan yang namanya ilmu usul fikih. Pada zaman itu, apabila terdapat seseorang yang melakukan kesalahan, maka Rasulullah akan datang dan secara langsung membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh seorang tersebut. Sedangkan pada zaman tabi'in masih ada para sahabat yang bisa mengingatkan akan kesalahan yang telah dilakukan. Monggo Mbak Salma, setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu Mbak, setelah para Rasulullah dan sahabat tidak ada, dan setelah wafat, muncullah 2 mazhab yang berpegangan pada pendapat dan hadis. Beberapa saat kemudian, Imam Syafi'i menggabungkan 2 metode tersebut, yaitu pendapat dan hadis. Kodifikasi ilmu ini disebut ilmu usul fikih. Dengan ini beliau Imam Syafi'i mendapat julukan Nasrul Sunnah, orang yang menolong sunnah. Setelah itu, lambat laun banyak sekali bermunculan ulama-ulama yang membawa usul fikih. Hingga pada akhirnya ilmu usul fikih ini terpecah menjadi 2 golongan untuk istinbatul ahkam, yaitu fuqaha dan mutakallimin. Dan 2 mazhab tersebut adalah mazhab yang masyhur digunakan hingga saat ini. Masing-masing dari mazhab fuqaha dan mutakallimin itu memiliki ciri khas sendiri. Mazhab fuqaha memiliki ciri khas yaitu mereka mengumpulkan furu' yang ada, kemudian baru dibentuk kaidahnya. Sedangkan ciri khas dari mazhab mutakallimin yaitu mereka fokus pada kaidah dan baru dimasukkan pada furu'. Setelah itu, sebelumnya ini saya akan membahas dulu ya tentang pemaparan kitab yang akan dibahas dalam video ini, yaitu kita ambil dari rujukan kitab Al-Waraqat karangan Imam Al-Haramain. Pembahasan ilmu usul fikih yang terdapat dalam kitab Al-Waraqat dibuat sesederhana mungkin oleh beliau Imam Al-Haramain. Dalam ilmu usul fikih yang akan dikaji melalui kitab Al-Haramain, pembahasannya tidak jauh-jauh dari al-adillatul ijmaliyah, yaitu dalil-dalil yang secara umum, yaitu global. Pada awalnya kitab ini itu dinamakan Al-Waraqat karena jumlah lembarannya itu sedikit. Namun pada akhirnya kitab ini masyhur dengan nama Al-Waraqat. Tujuannya dikarang kitab ini agar memberi semangat pada pemuda-pemudi untuk lebih membaca kitab yang karangannya lebih sedikit, karena mereka memang mempunyai potensi yang lebih rendah untuk membaca. Kenapa? Itu alasannya kenapa kitab Al-Waraqat sangat masyhur dengan lembarannya yang sedikit. Baik, selanjutnya memasuki pembahasan. Seperti di awal yang sudah disampaikan bahwa kita akan membahas tentang hukum wad'i dan hukum taklifi. Sebelumnya
hukum secara bahasa itu diartikan al-qadha. Sedangkan secara istilah yaitu khitabullahil muta'alliq bi af'alil mukallafi bil iqtida' awit takhir awil wad'i. Yaitu khitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf. Nah, khitab Allah ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu hukum wad'i dan hukum taklifi. Hukum taklifi itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, yakni berupa tuntutan dan perkenaan. Nah, dalam kitab Al-Waraqah sendiri disebutkan kalau hukum taklifi itu ada 7 macam, yaitu ada wajib, ada mandub, mubah, haram, makruh, sahih, dan fasad. A few moments later. Baik, setelah tadi Mbak Intan menyebutkan hukum-hukum taklif dari wajib sampai fasad, setelah ini kita akan memperinci setiap hukum-hukum itu apa sih yang dinamakan hukum wajib, mandub, dan lain-lain. Yang pertama, hukum wajib. Hukum wajib yaitu adalah suatu perkara yang mana mendapatkan pahala apabila dikerjakan dan mendapatkan dosa atau siksaan apabila ditinggalkan. Musannaf sendiri mendefinisikan perkara wajib itu lebih mengarah kepada siksaan dan pahala atau dosa dan pahala. Akan tetapi yang dimaksud mendapatkan pahala atau siksaan ini bukanlah sebuah keharusan, melainkan keberhakan atau tidaknya seorang itu mendapatkan pahala ataupun siksaan itu. Baik, selanjutnya hukum yang kedua yang akan kami rinci di sini adalah mandub. Jadi setelah wajib ada mandub. Nah, mandub sendiri dilihat dari sudut pandang suatu perkara yang sunnah, yaitu suatu perkara yang apabila dikerjakan ia akan mendapatkan pahala, dan apabila perkara tersebut ditinggalkan maka ia tidak akan mendapatkan dosa ataupun siksaan. Jadi perkara yang mandub ini lebih merujuk kepada suatu perkara yang dianjurkan untuk dilakukan. Yang selanjutnya yaitu perkara mubah atau hukum mubah. Mubah itu adalah dilihat dari sisi bahasa adalah kebolehan. Jadi mubah adalah suatu perkara yang mana ditinggalkan ataupun dikerjakan itu tidak berpotensi mendapatkan pahala ataupun siksaan. Jadi di tengah-tengah kebolehan. Setelah itu ada yang namanya hukum haram. Nah, haram itu sendiri dilihat dari sudut pandangnya, yaitu merupakan perkara yang apabila dia ditinggalkan dengan niat lillahi ta'ala atau untuk mencari ridho Allah, maka perkara yang ditinggalkan tersebut akan mendapatkan pahala. Sedangkan apabila perkara yang haram tersebut dilakukan atau sebaliknya, maka orang yang melakukan tersebut akan mendapatkan siksa. Jadi perkara yang haram ini lebih baik untuk ditinggalkan daripada dilakukan. Baik, hukum yang terakhir yaitu hukum fasad. Fasad adalah sesuatu yang belum berhubungan dengan nufud ataupun i'tidad, yaitu perkara tersebut belum melengkapi hal-hal yang dipertimbangkan syarak baik akad maupun ibadah. Oke, baik. Mungkin cukup sampai di sini pembuatan video tugas dari Matkul Ushul Fiqih dari kami. Saya Nadia Salsabila Rosyada dan saya Intan Nurani. Oke, cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.